Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita, yang didasari dalam renungan santapan harian, Selasa 19 Agustus 2025. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Tetapi kita akan membaca di dalam Lukas 11 ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Saudaraku, tema renungan hari ini adalah hanya Dia yang bertahta. Saudara, ada sebuah rumah yang tidak dihuni pemiliknya. Rumah itu pernah sekali dibersihkan, lalu lama tidak dikunjungi lagi. Suatu hari sang pemilik menjenguk rumahnya itu kembali. Rumah itu sangat kotor dan berantakan. Tikus, kecoa, semut, dan serangga lain berkeliaran di mana-mana. Seolah hendak berkata, "Kamilah penguasa rumah ini sekarang." Itulah gambaran rumah yang tak berpenghuni. Tatkala tidak ada orang di sebuah rumah, maka rumah itu akan dihuni oleh makhluk lainnya. Makhluk-makhluk itu tidak sekadar tinggal, tetapi merusak rumah yang mereka tinggali. Gambaran itu cocok dengan bacaan firman Tuhan saat ini. Rumah menggambarkan kondisi tubuh kita, khususnya batin atau hati kita. Ketika mulai menjadi pengikut Kristus atau mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka di situ akan terjadi proses Allah membebaskan, membersihkan, dan membarui hidup kita. Bersih dan bebas dari roh jahat. Itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Sayangnya terkadang orang berhenti pada tahap itu saja. Orang tidak sungguh-sungguh dan secara terus-menerus membuka hati untuk Tuhan dan Roh-Nya bertahta di dalam hidupnya. Akibatnya, tanpa sadar orang bisa jatuh ke dalam kuasa roh jahat dan kembali melakukan kejahatan yang malah jauh lebih besar meskipun ia telah mengikut Kristus. Karena itu, saat ini kita diajak untuk terus mengalami pembersihan oleh Tuhan dan meminta Tuhan terus bertahta di dalam hati dan seluruh hidup kita. Saudara, dengan bertahtanya Tuhan di dalam hidup kita, maka roh jahat, hawa nafsu, dan keinginan daging tidak akan berkuasa lagi dalam hidup kita. Tuhan akan membaharui hidup kita untuk hidup yang baru. Oleh sebab itu, jangan biarkan hati kita kosong. Segeralah meminta Tuhan untuk terus bertahta dalam hidup kita. Tatkala kita mengaku percaya kepadanya, Tuhan akan membersihkan batin kita dari roh jahat dan kuasa dosa. Biarkanlah Tuhan menguasai, memimpin, mengendalikan, serta membentengi seluruh hidup kita, sehingga roh jahat atau kedagingan atau hawa nafsu duniawi tidak lagi menguasai hidup kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami betapa pentingnya hati ini dikuasai oleh Engkau. Sehingga ketika Tuhan bertahta dalam hidup kami, maka hawa nafsu dan keinginan daging tidak akan berkuasa lagi dalam hidup kami. Kami akan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami memohon, biarlah Tuhan yang akan terus memampukan kami, supaya kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami, hati kami, untuk dikuasai, dipimpin, dan dikendalikan oleh Engkau saja. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu.
Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.